datang ke Mabes tersebut? Itu yang kaget. Kamera gua turunin. Kamera. Nah, gua turunin sih. Munduran. Udah belum? Ayo, apaan tuh patah? Sini dong. Ayo, kamera, Ro. Yuk. Ya Kak Febi, hari ini memenuhi undangan Mabes seperti apa? Bang, kamera, Bang. Aku mau menyatakan kalau aku adalah istri sahnya AKBP Aris Sugianto. Suaranya kenceng banget. Pemeriksaan atau seperti apa hari ini? Pemeriksaan atau klarifikasi? Mau melaporkan? Ya, hari ini sebenarnya kan kita hari ini tepat tanggal 10 November 2022 kita ada berita panggilan di Polda Sumatera Selatan atas laporan dari Aris Sugianto. Tapi kami memilih untuk datang ke Mabes Polri untuk mengadukan ke Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit untuk memberikan surat perlindungan hukum kepada beliau. Seperti itu. Oke Kak Febi, terkait kemarin klarifikasi dari pihak istri pertama dari AKBP ini seperti apa sih katanya? Kak Febi ini memasukkan data dari KUA Taman Sari ini seperti apa? Saya menikah dengan suami saya tidak pernah berpoligami, saya tidak pernah izin apapun nggak ada, karena saya menikah sama suami saya dalam bujang, gitu. Menerima bantahan dari KUA Taman Sari seperti apa? Mungkin saya bisa tambahkan ya. Kita belum tahu siapa istri pertama ini, karena saya dinikahkan suami saya mengakunya bujang. Terdaftar sebagai ibu Bayangkari nggak Kak Febi? Kan saya udah jelaskan umur saya waktu itu masih kecil banget, jadi saya tidak paham tentang kepolisian itu tidak mengerti. Tapi saya dinikahkan secara sah, agama saya ngikutin itu aja. Agama dan negara? Ya, negara, saya nikah negara. Berarti tercatat ya? Tercatat. Tapi bantahan dari KUA Taman Sari gimana nih? Tidak adanya pernikahan. Oke ya. Yang kita harus pahami dulu kan apa sih syarat-syarat nikah begitu kan? Jadi biar jelas pers kita hari ini juga kita akan adakan bukti juga ya. Kan kalau misalnya kita masuk pada rukun nikah kan itu harus ada mempelai. Nah, kita harus buktikan mempelainya siapa yang menikah kan begitu. Jadi di sini pada saat pernikahan itu inilah mempelai. Mempelainya ini ya. Oke. Inilah mempelainya. Kiri. Inilah kedua mempelainya. Terus apalagi rukun nikahnya kan begitu. Rukun nikahnya adalah harus ada walinya. Walinya siapa? Inilah walinya. Ini walinya ya. Mungkin Kak Febi bisa jelasin itu walinya siapa? Itu dari keluarga aku. Yang ini dari keluarga aku, yang lainnya dari keluarga Aris ya. Ini pada saat penandatanganan buku nikah. Tahun berapa tuh, Bang? 2008. 25 Januari 2008 di KUA Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, ini ada juga bukti kami bawa di sini pada saat saudara Aris Sugianto, karena pada saat pers sebelumnya surat kuasa hukum dari Aris Sugianto mengatakan dia membenarkan adanya pernikahan antara Aris Sugianto dengan Baby Sharon. Kami punya KTP-nya. KTP-nya adalah Aris Sugianto, lahir di Cilacap, tanggal kelahiran 28 April 1977. Dan kami juga punya bukti nih. Inilah kartu anggota Polri-nya. Di sini disebutkan Bang kiri bang. ya. Di sini disebutkan Aris Sugianto ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya secara hukumnya kita sudah lengkap, secara hukum Islamnya lengkap, secara negaranya sudah lengkap juga. Di Tapi sini terkait bantahan dari KUA Taman Sari gimana respon dari Pak? ya kalau masalah bantahan kan seperti ini. Apakah Aris Sugianto itu sama dengan Sugianto? Aris Sugianto? Kan seperti itu. Kalau kita melihat dari foto-fotonya waktu foto pernikahan, bahkan pada saat yang saat ini inilah Ini keluarga Aris. Katanya ini keluarga saya. inilah yang Aris Sugianto yang dimaksud dalam buku ini. Ini kan tergantung masyarakat bagaimana menilai apakah Aris Sugianto itu sama dengan Aris Sugianto. Kan seperti itu. Meskipun di sana pengakuannya tidak mengakui, tapi kita punya bukti-bukti yang lengkap di sini. Tapi tetap ada yang dari istri pertama yang di sana soal ibu Bayangkari itu pendaftaran Ibu Bayangkari harus terdaftar. Ya. Tanggapan
17 tahun. Jadi aku anak yatim piatu. Aku hidup dari kecil, aku dibimbing sama Aris sampai aku menikah dan sampai aku mempunyai anak. Itu menikah, mempunyai anak, dan aku hanya menurut dengar apa kata Aris. Jadi urus Pak. Waktu 2009 saya melapor. Jadi waktu suami saya pindah ke Tanjung Pinang, saya baru tahu di situ ada Bayangkari. Di situ ada Bayangkari, saya melapor ke Propam di tahun 2009. Tapi tidak ada 1 tahun tanggapan dari Propam. Laporan saya di Propam itu tidak ada tanggapan. Dan 1 tahun Aris tidak pulang. Aris kembali ke saya untuk rujuk lah gitu, dan untuk rujuk, dan Aris dan Melan itu datang ke saya meyakinkan sama saya kalau mereka itu sudah bercerai gitu. Mereka sudah bercerai. Akhirnya si saudara Melan ini meyakinkan saya kalau Melan ini hanya mendampingi sebagai kedinasan, karena saya waktu itu juga masih umur 20-an ya gitu. Saya cukup 21, ya sekitar segitulah. Akhirnya saya cukup dengar penjelasan dari saudara Aris dan saudara Melani, udah cukup. Berarti sebenarnya memang sudah mengenal Mbak Melani Saya ya? tidak mengenal. Saya tahu di 2009. Di 2009 waktu suami saya pindah ke Tanjung Pinang, suami saya nggak pulang-pulang. Suami saya bukan nggak pulang, kayak telepon susah, ini segala macam lah. Jadi saya datang, pas saya datang ke Tanjung Pinang diam-diam, di situ saya baru mengetahui ada saudara Melani. Mbak sendiri nggak ngikut ikatan tugas apa gimana Mbak? Kan biasanya kan kalau seorang istri ngikut suami. Saya tidak mengerti tentang kepolisian apalagi saya masih anak-anak kan. Jadi saya hanya ngikutin, ya udah ada yang melamar saya, menikah sama saya, ya sudah. Proses itu sudah menikah. Gitu. Kalau tentang polisi saya kurang, sekolah saya juga nggak setinggi-tinggi. Jadi kurang. Oke, bicara pernikahan, adakah nafkah yang diterima? Setelah pernikahan, iya. Tapi untuk saat ini dia sudah tidak menafkahi. Sejak kapan? apa Mbak? Sudah 1 tahun. 1 tahun setengah. Bercerainya kapan? Saya belum bercerai, saya masih status saya adalah ini suami sah saya. Terakhir komunikasi kapan? Yang bulan 7 dia datang tuh kemarin. Bulan 7 dia datang. Dia datang dalam rangka apa untuk komunikasi? Suruh mencabut laporan saya yang di Polda. Laporan saya di Polda yang mana coba? Mana laporan? Ini ya. Ini dugaan tindak pidana menikah padahal diketahui ada larangan perkawinan secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 KUHP dan atau 280 KUHP. Kenapa? Dengan kakak ipar Taki Malik, ya semuanya bisa. Kenapa saya jadi ribut-ribut itu karena yang Taki Malik ini, gitu. Karena dia, karena si saudara itu yang sudah paham kan, saya juga pusing. Pokoknya itu perempuan itulah yang memasang foto-foto suami saya di media sosialnya, yang saya tanya kenapa tidak menikah malah marah-marahin saya, malah bilang ya saya bunting kata kakaknya, kakak iparnya Taki Malik itu, saya bunting sama Aris lah, masa sama bapak lo, nah kayak gitu. Jadi itu yang bikin saya jadi ngamuk. Komunikasinya kapan sama kakaknya Taki Malik? Waktu kalau yang ribut itu Desember. Januari. Dia ngaku kalau dia hamil dari suami Iya. Lihat kamera. Kak Feby sudah ada komunikasi dengan Pak Aris perihal kakaknya Taki? Iya, dia mengakui. Oh, udah mengakui. Tadinya kan nggak mau mengakui, saya punya bukti-bukti semua. Dia mengakui. Gitu. Yang bagi Mabes Polri perihalnya untuk apa Bang hari ini? Ya, hari ini kan kita terkait follow up ya atas laporan kami yang tadi itu. Nomor polisinya adalah juga bingung, saya MP dilaporkan, ya. garing B garing 0075 garing Romawi 2 garing 2022 STKT Bareskrim Polri, karena sampai saat ini sudah masuk 9 bulan. 9 bulan itu katanya terakhir beritanya adalah mau gelar perkara.
Kami akan nanya kenapa belum sampai saat ini gelar perkara, dan sedangkan laporan di Polda Sumsel itu saat ini kita dipanggil ke sana. Jadi kita meminta perlindungan kepada Jenderal Polisi Listio Sigit sebenarnya untuk memberhentikan perkara ini, karena kan ini ranahnya keluarga, sama seperti halnya kasus yang ada di Karawang waktu itu. Ada istri pukul suami, akhirnya dibebaskan oleh pengadilan. Kita minta seperti itu juga demi keadilan Feby Sera. Oke, Polda Sumsel itu sendiri AKB melaporkan atas Dugaan apa? Kalau dalam laporannya sih isinya dugaan ini ya, penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui elektronik, pasal 27 ayat 3. Karena kan Feby Sera menyatakan kalau dia adalah suami sahnya, kan dia menolak, makanya dari penolakan itulah dilaporlah Feby Sera. Harinya kita hari ini mau ke sana, tapi kita kesini dulu kan. Mbak, tapi sebelumnya komunikasinya baik-baik aja apa gimana Mbak? Aris kabur-kaburan. Jadi setiap saya ngomongin tentang anak apa segala macam, nafkah apa segala macam lari. Pokoknya susah dihubungi lah gitu. Tapi dia tahu kalau dia punya anak dari Mbak. Ya kan saya menikah. Enggak, artinya kan tadi Mbak bilang kan dia ketika dimintain nafkah segala macam kabur-kaburan kan? Enggak, sudah 1 tahun sejak menikah dengan kakak ipar Tati Malik. Kondisi anak sekarang bagaimana, Mbak? Yang saya nggak, sebenarnya saya takut banget ngomongin anak karena anak saya udah mulai trauma ya, kayak malu, udah nyampe sekarang minta homeschooling. Pendidikan mah aku ini, makanya saya sangat melindungi anak saya sekali. Ya, saya minta hak anak saya sih. Cuman kalau saya pengen anak saya dilindungi aja sih juga gitu. Ntar kita lakukan tentang aja. Usianya apa anaknya, Mbak? Pokoknya aku nggak mau bahas tentang itu. Yang jelas saya di pernikahan ini saya mempunyai anak dengan suami saya. Usianya Ya remaja lah pokoknya. belasan tahun. Artinya Mbak sekarang ini istri ke-1 ke istri kedua. Kita nggak tahu istri ke-1 istri kedua, nanti kita buktikan di pengadilan karena saya menikah Aris Bujang ya. Bujang. Bukan mengaku, tapi dibuktikan dengan KTP. Bujang. Gitu. Saya nggak, kan saya tadi bilang saya tahu Melanie itu di 2009. Setelah 1 tahun pernikahan ya? Iya, di 2009 itu baru saya tahu. Kenapa kemarin saya bilang, karena Aris juga hidup bersama sama saya sebelum saya menikah, dia sudah tinggal di rumah saya. Makanya saya bilang saya 19 tahun, 18 masuk 19 tahun hidup bersama karena dia udah sama saya. Cuman kalau di buku pernikahannya itu di tahun 2000, keluar bukunya di 2009. Sebenarnya kami hidup udah bersama. Berarti membantah semua pernyataan dari pihak Oh KUA iya, Taman karena ini jelas. Feby sampai 11 tahun menikah dengan Aris, soal barangkali nggak ada anak sana Lihat kamera Mbak. Kan Aris sudah menyampaikan di 2009. Di 2009 itu Kamera sini Pak. Sini Mbak. ya, di 2009 Aris sudah menyampaikan, saya tahu tentang adanya Melanie, saya melaporkan ke Propam, dan 2010-nya mereka kembali, dan saya udah cukup. Melanie bilang hanya mendampingi acara kedinasan, tidak lebih. Istrinya ya saya istrinya gitu. Kalau masalah kedinasan, kalau misalnya karena saya tidak paham tentang hukum, ya saya percaya aja, ikut aja gitu, karena demi kebaikan. Saya pikir, oh mungkin ini demi kata suami saya, ini demi kebaikan keluarga dan segala macam. Karena saya tidak paham tentang seperti itu, ya saya santai-santai aja.